Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dimas Mifakul Munir dari program studi Ekonomi Bangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pemikiran ekonomi Muhammad Quraish Shihab dalam perspektif basic value of economic system kapitalis. Yang pertama, nanti kita akan membahas mengenai biografi dari Muhammad Quraish Shihab dan Adam Smith. Yang kedua, nilai-nilai dasar ekonomi Islam dan ekonomi kapitalis. Yang terakhir, perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis. Yang pertama, biografi dari Muhammad Quraish Shihab dan Adam Smith. Muhammad Quraish Shihab lahir di Rapang, Sulawesi Selatan pada 16 Februari tahun 1944. Ia termasuk ulama dan cendekiawan Muslim Indonesia yang dikenal ahli dalam bidang tafsir Al-Quran. Ayah Quraish Shihab, Profesor Kiai Haji Abdurrahman Shihab, seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Sebagai putra dari guru besar, Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama. Pada saat seperti inilah sang ayah menyampaikan nasihat yang kebanyakan berupa ayat-ayat Al-Quran. Karya-karya dari beliau yaitu Duror li al-Biqai pada tahun 1982, membingungkan Al-Quran, fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat pada tahun 1992, wawasan Al-Quran, tafsir Mandu'i atas berbagai persoalan umat pada 1996, studi kritis tafsir Al-Manar 1994, mukjizat Al-Quran ditinjau dari aspek bahasa pada tahun 1997, dan tafsir Al-Misbah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai biografi Adam Smith. Adam Smith lahir di Kirkcaldy di Skotlandia. Ayahnya adalah pengacara dan pengawas keuangan biaya nasabah. Di usianya yang ke-14, Adam Smith belajar di Universitas Glasgow. Di tempat tersebut ia belajar filsafat, moral, matematika, dan ekonomi politik. Banyak karya monumentalnya yang menjadi rujukan ekonom setelahnya, bahkan sampai sekarang. Karya dari beliau yaitu yang pertama adalah The Theory of Moral Sentiments pada tahun 1759, dan karya selanjutnya yaitu Wealth of Nation pada 1776, buku yang meneguhkan ketokohan Adam Smith sebagai founding father atau bapak ilmu ekonomi. Adam Smith ini adalah salah satu yang menciptakan mengenai invisible hand atau tangan tak terlihat. Selanjutnya, nilai-nilai dasar ekonomi Islam dan kapitalis. Nilai dasar ekonomi Islam menurut Quraish Shihab. Ini yang pertama, tauhid. Tauhid adalah fondasi ajaran Islam. Ini bermakna bahwa segala apa yang ada di alam semesta ini didesain dan dicipta dengan sengaja oleh Allah SWT. Bukan kebetulan dan semuanya pasti memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepadanya, karena kepadanya kita akan bertanggungjawabkan segala perbuatan kita, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis. Yang kedua adalah keseimbangan. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Keseimbangan adalah tidak berat sebelah, baik itu usaha-usaha yang kita sebagai individu yang terkait dengan keduniaan dan keakhiratan, maupun yang terkait dengan kepentingan diri sendiri dan orang lain tentang hak dan kewajiban. Selanjutnya yaitu ketika itu kehendak bebas. Dari keyakinan tauhid lahir juga prinsip kebebasan manusia. Allah yang memiliki kebebasan mutlak menganugerahkan kepada manusia kehendak bebas untuk memilih jalan yang hendak ditempuhnya.
Manusia yang baik di sisinya adalah yang menggunakan kebebasan itu dalam rangka penerapan nilai tauhid di dalam ekonomi Islam. Yang terakhir yaitu tanggung jawab. Prinsip bahwa semua apa yang ada adalah milik Allah dan manusia sebagai pihak yang mendapat kepercayaan untuk mengelolanya, melahirkan konsep pertanggungjawaban. Sekecil apapun harta yang diberikan, maka ia tidak lepas dari pertanggungjawaban mengenai dua hal. Pertama, dari manakah harta itu diperoleh dan kemana juga dimanfaatkan. Selanjutnya yaitu nilai dasar ekonomi kapitalis. Yang pertama, kebebasan memiliki harta secara perorangan. Setiap individu dapat memiliki harta secara perorangan, membeli dan menjual hartanya menurut yang dikehendakinya tanpa batas. Individu mempunyai kekuasaan penuh terhadap hartanya dan bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara yang dikehendaki. Yang kedua yaitu kebebasan ekonomi dan persaingan. Setiap individu berhak untuk mendirikan, mengorganisir, dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Individu juga berhak terjun dalam semua bidang perniagaan dan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Selanjutnya yaitu yang terakhir, perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis. Yang pertama mengenai kebebasan. Dalam ekonomi Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan kegiatan ekonomi, memiliki dan menikmati hasil yang diperoleh dari usahanya. Namun Islam memberikan aturan yang tegas, misalnya usaha yang dilakukan adalah usaha yang halal dan sah, bukan usaha yang mengandung unsur eksploitasi terhadap orang lain. Kebebasan yang diberikan Islam dalam setiap individu bukanlah kebebasan mutlak, tetapi kebebasan yang diiringi dengan nilai-nilai dan syarat. Dari ekonomi kapitalis yaitu mengenai kebebasan, setiap individu berhak untuk mendirikan, mengorganisir dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Negara tidak boleh melakukan intervensi atau campur tangan dalam semua kegiatan ekonomi. Maksudnya yaitu hak terhadap harta. Dalam ekonomi Islam itu Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Islam memberikan kepada individu hak kepemilikan perorangan dan hak untuk menikmati kekayaan. Islam mengikat hak-hak tersebut dengan ikatan moral supaya kekayaan tidak menumpuk pada suatu kelompok kaya. Misalnya kewajiban mengeluarkan zakat. Selanjutnya, dalam hal ekonomi kapitalis, hak terhadap harta itu setiap individu dapat memiliki harta secara perorangan, membeli dan menjual hartanya menurut yang dikehendakinya tanpa batas. Individu mempunyai kuasa penuh terhadap harta yang bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara yang dikehendakinya. Dalam hal pemanfaatan ekonomi, ini perbedaannya dari ekonomi Islam. Itu Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi di antara orang per orang dan batas-batas yang wajar. Adanya orang kaya dan miskin dalam kehidupan merupakan sunatullah. Orang kaya mempunyai kewajiban menyerahkan sebagaimana hartanya kepada orang miskin dalam bentuk zakat. Ekonomi kapitalis, dalam ekonomi kapitalis, pemanfaatan ekonomi, persaingan bebas mengakibatkan munculnya semangat persaingan di antara individu-individu. Kekayaan hanya dimiliki oleh sebagian kecil individu. Mereka akan mengelola untuk kepentingan diri sendiri dan akan mengorbankan kepentingan masyarakat semata-mata untuk memenuhi kebutuhan individu. Dari jaminan nasional ini dalam ekonomi Islam, yaitu setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam negara Islam. Setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Menjadi tugas dan tanggung jawab negara Islam untuk menjamin setiap warga negara dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan prinsip hak dan hak untuk hidup. Dalam ekonomi kapitalis tidak ada. Yang terakhir yaitu perbedaan dari distribusi kekayaan. Sistem ekonomi Islam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu atau orang kaya. Ia menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat, misalnya kewajiban mengeluarkan zakat. Dalam ekonomi kapitalis beda, yaitu kekayaan dan alat produksi menumpuk pada sekelompok orang tertentu saja, yakni orang-orang yang memiliki kekuasaan dan modal yang besar.
Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.